Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amici Priscilia Maharani dengan NIM 22345. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai pemberian edukasi pada pasien penderita gout artritis atau yang biasa dikenal dengan pasien asam urat. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara kita sebagai perawat memberikan edukasi dan juga penanganan kepada pasien penderita asam urat, yaitu dengan cara pemberian kompres hangat dan juga pemberian rebusan daun salam. Langsung saja yuk kita saksikan, let's go! Lupa sebelumnya saya perkenalkan diri kembali. Saya Amici Priscilia Maharani. Saya mahasiswa Sika. Jadi ini pertama saya mau periksa dulu tes Bapak. Jadi apa? Isinya 136 per 80. Ini ya. Malah itu 15 masalah. Kemarin iya. Orang berumah kan kali ya? Nah, selanjutnya ini kan karena kemarin Bapak itu yang itu di asam urat ya, uratnya. Dan di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai asam urat, sama nanti saya jelaskan kayak penanganan pada asam urat itu apa aja. Nah, untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, di sini asam urat. Jadi sebenarnya setiap manusia itu ada yang namanya asam urat dalam tubuhnya. Nah, asam urat ini biasa kan gejalanya itu kayak dia tuh kakinya sakit atau nyeri. Nah, asam urat ini disebabkan karena adanya kristal yang menumpuk di sendi kita yang menyebabkan peradangan. Nah, itu yang membuat nyeri atau sakit pak di bagian siku atau kaki. Terus di sini ada penyebabnya. Asam urat itu bisa dari faktor keturunan. Jadi kayak misalnya bapak ini punya asam urat, yaitu kemungkinan untuk menurun ke anaknya. Lalu mengkonsumsi makanan tinggi urin. Kayak kemarin bapak tuh makan apa? Daging ya. Padang. Iya, padang. Terus mengkonsumsi alkohol. Terus juga karena adanya penyakit ginjal. Terus mengkonsumsi obat-obatan. Terus di sini ada tanda dan gejalanya, itu ada nyeri hebat di bagian kaki, sendi-sendinya, di siku juga bisa, atau di tangan. Terus kulitnya merah, panas. Terus biasanya tuh kalau di kaki kan yang sering ditemui kan sambil bengkak juga, kayak kakinya tuh bisa nih seperti ini. Oh, itu asam urat juga ya? Iya, itu asam urat. Nah, terus demam, suhunya di atas normal. Lalu selanjutnya ini, nah kalau misalnya asam urat nggak ditangani lebih lanjut, dia akan menyebabkan penyakit ginjal. Lalu selanjutnya ini ada makanan nih yang nggak boleh dikonsumsi, ini jeroan, terus alkohol, sarden juga. Itu nggak boleh, Nggak boleh, ikan, sarden. Sebenarnya bukan yang nggak boleh, tapi nggak boleh yang terlalu banyak gitu loh Pak. Nah, kerang, terus tape, sama kacang-kacangan kan lagi. Ini juga dapat membuat peningkatan kadar asam uratnya. Terus selanjutnya ini ada penata laksanaannya. Ini ada penata laksanaan medis yang itu kayak diberikan obat, yaitu kayak misalnya obat ibuprofen, dexa, sama ada satu lagi allopurinol. Tapi kalau obat itu kan biasanya dia punya jangka atau efek samping. Gitu. Kalau minum obat terus kan efek sampingnya ke ginjalnya. Nah, makanya di sini ada penata laksanaannya itu non farmakologi atau kayak misalnya penata laksanaan herbal atau tradisionalnya. Itu ada diet rendah purin, jadi tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung purin seperti jeroan, terus kompres hangat, nah sama rebusan daun salam. Nah, kalau diminum ya salam. Nah, di sini
Yang kompres hangat sama daun salam itu nanti saya kasih tahu sama saya udah rebusin daun salam nih. Oh. Nah ini untuk kompres hangat dulu. Jadi kompres hangat itu jadi dikompres lah Pak untuk menurunkan biasanya itu nyeri. Karena kan tadi asam urat itu kan nyeri pada kaki. Nah ini menurunkan nyerinya. Manfaatnya itu dapat memperlancar sirkulasi darah, terus juga dapat meningkatkan relaksasi ototnya juga. Nah ini indikasinya tuh untuk bukan hanya untuk pasien asam urat aja. Kalau kompres hangat pasti untuk pasien demam, terus juga perempuan yang lagi nyeri haid itu bisa dilakukan kompres hangat. Di lokasinya ya, sakit. Terus ada kontraindikasinya. Kalau misalnya kontraindikasinya tuh misalnya lagi perdarahan aktif itu nggak boleh. Terus kulitnya kemerahan itu juga tidak boleh dilakukan kompres hangat ini. Nah ini untuk alat dan bahannya. Ini tuh ada air hangat, ada handuk kecil, sama botol, sama ini tuh kayak sekali nyerinya. Jadi sebelum kita melakukan kompres hangat, kita pastinya tangannya harus bersih. Nah terus kita lihat dulu nih kira-kira nyerinya tuh di angka berapa. Kalau misalnya sampai angka 10 berarti nyerinya udah sangat tinggi. Selanjutnya ini di sini jadi ini saya bawa botol ya Pak. Iya. Jadi kita siapkan botol. Nanti ini ada air hangat. Nah, jadi nanti air hangat ini kita masukkan ke dalam botol sini. Air hangatnya itu suhunya sekitar 40 derajat. Oh hangat ya, nggak terlalu panas ya. Panas ya. Lalu setelah sudah seperti ini, kita karena kan kalau kayak gini pasti panas ya Pak. Iya. Nanti membuat kulitnya melepuh, jadi kita kasih dengan Oh itu. handuk atau kain kecil seperti ini. Lalu misalnya tangan Bapak di bagian ya, misalnya tangan Bapak kita kompres Ya, sampai nyarinya itu udah berkurang gitu. Terus dikompres lagi seperti itu Pak. Nah itu kalau untuk kompres hangat. Selanjutnya itu di sini ada pemberian daun salam nih. Nah kenapa di sini saya ngambil daun salam? Karena daun salam kan gampang ya Pak dicarinya. Di pasar juga banyak. Terus untuk manfaat rebusan daun salam itu dia ini menghambat pembentukannya asam urat, mengurangi kadar asam urat seperti itu. Untuk terus juga mengendalikan kadar asam urat dan untuk efek menenangkan. Nah, kalau asam urat ini boleh digunakan untuk pasien kolesterol, bisa juga pasien hipertensi, sama pasien yang punya MAN atau asam urat tersebut. Nah, tapi kalau tidak boleh digunakan untuk pasien yang punya penyakit ginjal. Iya. Terus juga mengkonsumsi obat. Jadi kalau misalnya Bapak konsumsi obat nih, terus Bapak minum ini itu juga tidak diperbolehkan Pak. Ya, terus adanya alergi pada tanaman yang daun salam ini. Terus ini untuk prosedurnya, ini ada panci, gelas untuk bahannya. Nah untuk daun salamnya itu sekitar 5-7 lembar. Nah untuk air mineralnya itu 1000 cc. 1000 cc atau sebotol botol air gitu sih. Terus di sini yang pertama itu pastinya kita cuci dulu si daun salamnya, kita rebus airnya. Nah sampai airnya itu kita rebus sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita masukkan si daun salam tersebut. Nah, lalu sesudah ini agak lama Pak, karena dari yang 1000 cc yang tadi kita masukin air, itu sampai airnya tuh tinggal sedikit, sekitar 100 cc. Karena supaya kandungan yang ada di dalam daun salamnya itu bermanfaat gitu Pak. Karena kalau kebanyakan airnya tuh malahan efeknya kurang. Jadi nunggu perebusannya sekitar 30 menitan. Nah nanti kalau sudah jadi seperti ini nih Pak. Kemarin saya rebus. Ini yang berapa kali? Ini saya rebus
dua kali. Dua kali Jadi gitu ya. ya jadi segini. Dua. Karena kalau sekali doang tuh kecil. Dari air segini Iya, jadi iya, iya, segini. iya. Nah, ini diminum atau dikonsumsi selama 2 kali sehari. Jadi pagi atau malam. Oh, ini segelas apa semakin? Iya, 100 cc aja, segelas. Nah, Lu nggak campur apa? Nggak campur apa nggak? kenapa? Nggak campur apa? Nggak boleh dicampur apa-apa, Kak. Jadi pure daun salam sama air. Nah, udah sih Pak sebelumnya. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Kalau kita minum obat-obat yang Iya, itu gimana sih, nggak apa-apa? nggak apa-apa. Cuman kan kalau obat-obatan itu pasti kalau dikonsumsi terus ada kan efek Oh, samping buat ginjal. ginjalnya. Nah, terus juga kalau ini efek sampingnya tuh nggak terlalu sedikit gitu Pak daripada Iya, konsumsi karena obat. herbal ya. Seperti itu. Sampai berapa lama Mbak minum itu? Sampai Sebenarnya sampai kalau misalnya Bapak lagi kambuh nih asam uratnya, minum aja seharian itu sampai benar-benar dicek lagi kadar asam uratnya itu turun. Gitu. Makanya kan saya sarankan Bapak untuk mengecek asam uratnya tuh. Nah, ngecek asam urat juga nggak perlu jauh-jauh ke klinik atau ke puskesmas. Karena kalau di tempat saya tinggal yang Pak biasanya itu di apotek itu juga ada pengecekan itu. ada ya? Ada. Nah, ada lagi Pak yang ditanyakan? Udah sih, udah. Kalau sudah saya nanya ya yang tadi. Nah, kalau tadi makanan yang tidak diperbolehkan untuk asam urat itu apa? Jeroan, ikan, sarden, kacang-kacangan, terus apa lagi? Ada 6 lebih. Gak apa sebutin 4 dan 3 aja Pak. Ya. Terus kalau misalnya gejalanya apa aja gejalanya? Gejala Tanda dan gejala yang bisa. bengkak, Ya, benar. terus sendinya perih sakit, Ya, terus benar. gitu. Terus tadi penanganannya apa aja Pak yang lupa? Satu kan kopet, kemudian hangat, itu kakinya. Kedua satunya apa ya? Yang tadi daun apa? Daun salam. Nah. Daun salam. Oke, baik Bapak. Udah sih Pak, itu aja. Nah ini mungkin ada sedikit reply kalau bisa Bapak lupa bisa dibaca-baca aja ada prosedur daun salamnya juga. Berarti daun salam ini daun salam hijau ya? Bukan yang kan ada salam itu daun Iya yang hijau karena kan nanti selama direbus kan lama-lama menguning Pak. Iya, iya, Itu iya, nutrisinya keambil untuk pengobatan daun salam ini. Ini untuk kompres sama. Udah sih Pak. Ya, berarti Bapak mau nggak nih untuk melakukan kalau misalnya asam urat, melakukan kompres hangat atau Mau lah, pasti lah untuk kebaikan. Ya. Kalau saya itu gini Neng, saya itu kalau pagi itu saya rajin jalan, jadi kadang-kadang asam urat itu hilang. Terus saya bulan satu paku itu ada udaranya tuh yang paku alternatif itu bekam. Jadi saya kadang-kadang tuh kuman ya nggak bengkak. Cuma gitu kayak kesemutan aja, Iya, kayak iya. gimana ya, kayak gitu tuh. Iya, berasa di kaki. Berasa di kaki tuh, itu berarti udah gede nih, makanya buru-buru saya tuh minum obat. Ini nih. apa itu? Ini. Oh ya, yang Bapak kasih tahu saya Iya kemarin. itu. Cuman ya, jadi Tapi takut juga ya Iya, Pak. kalau misalnya kebanyakan. terus. ini udah mendingan sih, dia udah enak kan. Iya berarti mau ya Pak untuk. Siap. Nah, Bapak karena sudah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapin terima kasih Iya. banget sama Bapak karena udah mau saya tanya-tanya, sudah mau saya kaji. Makasih banget ya Pak sudah diterima saya di sini. Ya, Iya. Pak, Iya. kalau begitu karena sudah mungkin itu aja kali ya Pak. Iya. Makasih ya. Makasih ya semuanya. Nah, teman-teman, bagaimana videonya? Bermanfaat bukan? Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa di like, komen, dan share. Dadah!